سمات هواك لها عرج تحيا وتعيش بها المهج ما الناس سوى. Bagaimana hukum seorang perempuan kemudian ingin sholat di masjid? Ingin sholat di masjid. Betul yang tadi ibu sampaikan, yang dituliskan bahwa perempuan itu afdalnya sholatnya di rumah. Tapi harus dilihat kapan hadis itu muncul, karena ada hadis juga yang menyarankan bahkan memotivasi perempuan sholat ke masjid. Yang tadi disampaikan itu ada riwayat-riwayatnya teman-teman sekalian. Di hadis Ahmad ada, di Abu Daud ada. Itu dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya, afdalu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Ya, keutamaan atau khairu masajidin nisa, masjidnya perempuan itu yang terbaik itu qa'ru buyutihinna, di tengah-tengah rumahnya, di dalam ruangan rumahnya. Bahkan di hadis lain, di kamar itu lebih bagus. Ya, kemudian daripada di ruang tengah. Ruang tengah lebih bagus daripada di depan rumah. Artinya semakin ke dalam, semakin ke dalam, semakin di rumah, itulah masjid terbaik bagi perempuan. Kapan hadis itu muncul? Ketika perempuan itu belum aman untuk ke masjid. Awal-awal dibangun masjid di Madinah, baik itu masjid Nabi yang kedua dibangun setelah Quba, kemudian orang-orang pada ke masjid, maka terjadilah 3 sifat yang jika ada 3 sifat ini perempuan dianjurkan di rumah dan nilainya sama dengan laki-laki ke masjid. Apa 3 sifat ini? Pertama, ada kewajiban yang berlaku bagi perempuan di dalam rumahnya, sehingga prioritas dia di rumah bukan ke masjid. Misal dia baru punya anak yang diberikan ASI atau anak yang harus dirawat, yang kalau dibawa ke masjid justru bisa memberikan gangguan kepada orang sholat yang lain dan bisa mengurangi rasa khusyuk. Rewelnya, belum disiapkannya, belum dikondisikan. Orang-orang dulu ngajak anak ke masjid itu sebelum berlangsung sholat sudah diperkenalkan dengan masjid. Misal sholat zuhur sekarang misalnya jam 12 kurang 10, maka Anda jam 11 datang, jam 10 kenalkan masjid, lihatin ini tempat untuk khutbahnya, ini mimbarnya, ini saf-saf sholatnya, ini sholat seperti ini, lihatin. Kalau anak-anak itu wajar, memang anak-anak wajar, kalau jalan, kalau lari, kalau macam-macam, biarkan dulu aja masuk dia, biarkan masuk, lari-lari di masjid, lewat sana sini. Setelah dia mulai agak nyaman, baru sampaikan, ini rumah Allah, Allah yang sayang pada papa, yang memberikan rezeki, memberikan kau main-mainan, membuat kita nyaman hidup. Allah itu sayang. Rumah Allah beda dengan rumah kita. Masuk ke kaki kanan. Ucapkan ini. Kalau kakak ucapkan ini, nanti tobotnya bisa ditambah. Masuk, ucapkan, masukkan kaki kanan, berangkat rapi dia. Begitu sudah mulai agak baik, ajaklah kemudian dalam sholat berjamaah, rapi dia. Dalam sholat dia rapi, setelah sholat lari, biarkan aja namanya anak-anak. Yang repot itu kalau ada orang tua kekanak-kanakan, habis sholat lari-larian. Itu yang repot. Kakek-kakek habis sholat main prosotan di situ, baru kita repot di situ. Kalau anak-anak ya biarkan aja namanya anak-anak. Naik ke punggung biarkan, Anda sholat sunnah dia naik, biarkan, nggak apa-apa, nggak usah repot dengan itu. Ini orang tua sekarang repotnya, mohon maaf, di rumah disuruh ke masjidnya bukan untuk sholat, malah disuruh main. Kalian ini rame aja di rumah, main sana ke masjid, ya main dia di masjid. Jelas ya? Maka itu poin untuk pentingnya. Maka yang pertama, kalau ada tugas perempuan di dalam rumah, memang hanya perempuan yang bisa mengatasi, maka yang afdol itu di rumah, jangan paksakan ke masjid. Suami dorong ke masjid, anak laki-lakinya dorong ke masjid. Dorong ke masjid, investasikan. Ayo nak, ke masjid, dorong. Antum yang perempuan di rumah. Itu afdalnya. Yang kedua, jika kemudian di jalan itu belum aman dari fitnah. Ini terjadi di zaman Nabi, awal-awal dibangun Masjid Nabawi itu, bahkan jangankan ke masjid, malam-malam itu suka buang hajat, tidak ada toilet. Yang ada itu kebun-kebun, di kebun-kebun kurma macam-macam. Perempuan-perempuan juga demikian. Begitu keluar sering diganggu oleh preman-preman Madinah. Awal-awal di Madinah itu ada preman, ada, kemudian tobat. Jadi kalau ada preman sekarang telat, kalau nggak tobat keterlaluan. Orang jahiliyah tobat, preman tobat, telat. Kalau sekarang ada preman tidak tobat, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Kemarin saya lihat ada banyak yang baik-baik. Saya waktu mengisi untuk persiapan Ramadan itu, masya Allah, ada teman-teman dari Pang, sahabat-sahabat Pang. Masya Allah, tampilan badannya macam-macamnya, tapi masya Allah tobat mereka. Begitu bertobat, hal pertama yang mereka lakukan adalah mengganti namanya dari Pang menjadi Pangajian. Ya, Pang jadi Pengajian. Tobat. Nah itu diganggu perempuan-perempuan itu, sering diusilin, sampai bahkan turun ayat tentang jilbab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabibihinna. Nabi, katakan pada istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan yang beriman, sampaikan pada mereka, rendahkan jilbab-jilbab mereka. Ya, asa an yu'rafna fala yu'dzain, sehingga mereka bisa dikenali dan tidak diganggu lagi. Turun ayat ini, turun tentang ayat merendahkan jilbab. Setelah itu masyarakat menyebar.
Nah, yang ketiga, memang tidak ada tempat khusus untuk perempuan, adanya laki-laki saja. Jadi kalau masuk ke sana dikhawatirkan ikhtilaf, itu yang berbahaya. Maka setelah itulah kemudian dalam 3 kondisi ini perempuan diminta oleh Nabi di rumah, lebih baik di rumah, jangan ke masjid. Setelah kemudian tenang, preman-preman mulai tobat, keadaan mulai tenang, dan masjid mulai luas, maka muncullah hadis-hadis di Al-Bukhari, di Muslim, bagaimana Sayyidah Aisyah mengatakan kalau kami subuh-subuh itu banyak perempuan-perempuan datang ke masjid, kemudian dengan selimut-selimut mereka tutupi sehingga nggak kelihatan karena gelap. Zaman Nabi kan nggak ada lampu seperti ini, ya. Gak ada lampu kelihatan. Jadi begitu sudah mulai remang-remang mereka meninggalkan, sudah cepat lari. Salam balik ke rumah, salam balik ke rumah. Itu tandanya sudah ada saf yang rapi, aman di jalannya. Kemudian di rumahnya pun tidak ada tugas yang menuntut perempuan ada di rumah. Maka kalau kondisinya aman seperti itu, terbebas dari 3 hal yang demikian, maka hukum ke masjid itu utamanya sama dengan laki-laki diutamakan. Apalagi kalau suami yang ngajak, bagus itu. Mama ayo ke masjid, safnya ada. Seperti di sini di Alexandra, perempuan ada, laki-laki ada. Masjid jalan, subuh berangkat sama-sama. Kalau bisa sekeluarga, supaya keluarga itu bisa kenal dengan masjid. Anak-anaknya dibawa berangkat semua. Oh bu, enak tuh pulang-pulang. Masya Allah, selesai jalan lagi, jalan sehat semuanya. Ya, jalannya bagus, keluarganya juga kumpul, sama-sama menuju akhirat yang baik. Demikianlah apa yang dimaksudkan tadi. Hadisnya ada, keterangannya jelas. Jadi tempatkanlah hadis sesuai dengan makna dan konteksnya. Orang paling kaya, kekayaannya akan ditinggalkan. Orang paling tinggi jabatan, jabatannya akan diletakkan. Orang paling pintar, kepintarannya akan disimpan. Semua masuk ke alam kubur hanya membawa satu saja, hubungannya dengan Allah, yaitu amal saleh. Lahir tak bawa apapun, maka wafat pun demikian, kembali kepada Allah, tidak membawa sesuatu. Hanya perbedaan lahir dengan wafat, bedanya 2. Ya, yang pertama, datang saat lahir tak membawa apapun, pulang kita membawa amal saleh. Pilihan 2, amal salah atau saleh, itu saja. Jadi kalau kita bisa berbuat untuk mengejar yang saleh, kenapa harus memilih yang salah? Itu poinnya. Kemudian yang kedua, saat lahir itu kita menangis dan orang-orang sekitaran kita tertawa menyambut kita. Kita ditertawakan saat kita menangis. Anda bayangkan, kita lahir menangis, orang sekitaran kita tertawa. Maka saat kita pulang nanti, mesti ada beda antara lahir dengan wafat. Jadikan kita yang tertawa dan mereka yang menangis melepas kepergian kita. Itulah perbedaan antara lahir dengan wafat. Jangan sampai serupa. Lahir kita nangis, mereka tertawa. Lahir kita tak tertawa, mereka menertawakan kita. Itu yang paling berbahaya. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu belajar dari setiap kehidupan, baik yang hidup atau yang wafat, untuk memetik amal soleh dari perbuatan itu. Itu yang dimaksud Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat yang kedua itu. Itu yang dibacakan oleh kita setiap akan tidur, supaya dengan manfaat ayat-ayat itu kita pelajari di dunia, membawa cahaya saat kita kembali ke alam akhirat melalui alam kubur kita. Huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji yang hidup itu, siapa yang bisa belajar dari peristiwa kehidupan dan kematian untuk meningkatkan amal solehnya. Jadi kalau ada orang hidup, lahir, dan orang wafat, kata Allah, tujuan diperlihatkan hidup dan wafat itu untuk memberikan kepada kita isyarat untuk memperbanyak amal soleh sepanjang usia kita hidup. Itu poin besarnya. Jadi kalau ada kehidupan, lihat, oh baru lahir nih, 12 September 2019, baru terlahir, kita sudah 40 tahun. Nah, yang lahir ini masih bersih. Kita 40 tahun, berapa kesalahan yang sudah diperbuat selama hidup 40 tahun ini? Ya, berapa maksiat di mata, maksiat di telinga, maksiat di lisan, sampai ke ujung kaki. Sudah tobat belum? Ya, masa lahirnya bersih, pulangnya kotor? Maka setiap kali ada yang melihat lahiran, mendengar lahiran, terbayang oleh kita hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Hei, kamu itu lahir fitrah, seperti bayi ini lahir. Kamu pun yang telah 40 tahun, dulu kamu suci. Saat kamu lahir, kamu bersih. Malu dong, datang bersih, pulang bawa dosa. Datang bersih, pulang kotor. Allah kirimkan kita ke rahim dunia ini dalam keadaan bersih. Masa pulang-pulang banyak bawa kotoran? Maka dari itu, setiap melihat orang lahir, ingat kita pun pernah dilahirkan dengan situasi serupa. Ingat kita pun pernah dalam nilai yang sama, yaitu putih, bersih, tanpa noda. Jangan sampai pulang dalam keadaan maksiat.
Karena itu setiap mendengar kelahiran syukurnya dibuktikan dengan bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki diri. Itu poinnya. Yang kedua, diperlihatkan orang wafat, diperlihatkan, diperdengarkan, ya, tampak kemudian dalam berita, di media sosialnya, ya, dalam elektroniknya, terlihat, terdengar, nampak. Apa hikmah semuanya itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lihat siapa yang wafat. Ketika dia meninggalkan banyak karya, banyak amal-amal kebaikan, maka pantulkan itu ke dalam kehidupan kita. Kalau saya pulang nanti bagaimana? Itu poinnya. Beliau ini pulang, yang ngantarkan banyak, yang nangisi banyak. Nangis dalam arti kemudian merindukan amal solehnya. Yang nangis banyak, yang ngantarkan banyak, yang nyolatkan banyak, yang jenguk banyak. Besok kita pulang, serupa enggak dengan kita? Maka ketika yang demikian sudah kembali kepada Allah, tersisa kita, maka manfaatkan sisa hidup kita itu untuk mengumpulkan amal soleh sehingga mendapatkan kemuliaan yang serupa dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Itu poinnya. Itu yang dimaksud Quran surah kedua, Quran surah ke-67 ayat yang kedua. Dan di sini menarik teman-teman sekalian. Saya tanya pada Anda semua, kita ini saat ada di muka bumi, wafat dulu baru hidup atau hidup dulu baru wafat? Wafat dulu baru hidup. Di antum kemarin wafat, sekarang hidup. Normalnya hidup dulu baru wafat. Gak ada orang wafat dulu baru hidup. Gentayangan namanya. Bang. Siapa? Saya bang. Sate 200 tusuk. Sudah, gak ada orang hidup dulu baru wafat. Gak ada wafat baru hidup. Ya, tapi pertanyaannya, kenapa di ayat ini kematian didahulukan dibandingkan kehidupan? Walladzi khalaqal mauta, wafat, wal hayat hidup. Di maut didahulukan, hayat diakhirkan. Nah, ini cara menafsirkannya pakai ilmu balaghah. Ya, rumusnya at-taqdim wa ta'khir. Ya, kalau ilmu nahwu enggak nyampe di sini. Ilmu sharaf enggak bisa dipraktekkan, paling di tasrifnya. Tapi kalau ingin lihat maknanya, praktekkan balaghah, at-taqdim wa ta'khir. Ada yang didahulukan, ada yang diakhirkan. Ada rumusnya. Kenapa kehidupan diakhirkan dan harakatnya fathah? Menunjuk pada sesuatu yang panjang. Ingin menunjukkan sifat rasa psikologis manusia yang umumnya ingin cenderung hidup lebih lama dan panjang. Hampir jarang ditemukan ada manusia ingin meninggal cepat-cepat. Mau meninggal besok? Tuh. Belum tentu. Ada yang saya tanya dulu pernah, mau meninggal besok? Siap Ustaz, asal masuk surga. Tapi nggak ada jaminan. Dan kenapa maut didahulukan dibandingkan dengan hayat kehidupan? Maut didahulukan untuk memberikan penekanan kepada kita. Jangan-jangan kita merasa hidup masih panjang, ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Makanya selalu berpikir, kalau Anda terpikir berbuat maksiat, bayangkan wafat seketika. Dan jangan pernah mengukur orang. Kematian itu nggak bisa diukur. Beda ukurannya. Ukurannya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak kita. Ustaz tuh usianya kayaknya udah mendekati bau tanah tuh, ya. Nah, dia bau tanah, ente bau kuburan, ya. Kita nggak tahu siapa yang duluan. Ya, paham ya?